Baik, kalau begitu kita lanjut saja untuk presentasi yang kelompok kedua. Ya, untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok pelayanan masyarakat. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk kelompok yang kedua pelayanan masyarakat. Mungkin waktu presentasinya kita bisa padatkan lagi ya, sekitar 25 menit sampai dengan 30 menit. Sehingga nanti kita fokusnya lebih ke diskusi dan tanya jawab kepada para panelis, seperti itu ya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk kelompok 2, Quick Win Pelayanan Masyarakat. Silakan. Layanan masyarakat. Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Jakarta Siaga 112. Yes. Wah, luar biasa. Jalan-jalan ke pasar pagi, tidak lupa membeli alpukat. Kami semua ada di sini untuk melayani masyarakat. Burung belibis terbang berdua, hinggap di dahan pohonan jati. Sungguh hebat Jakarta Siaga 112. Layanan mantap milik warga DKI. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para panelis, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo dan Bapak Abdul Malik Ismar PhD, para fasilitator BPSDM dan para peserta Diklat Capacity Building yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah, dari tim pelayanan masyarakat akan mempresentasikan Diklat Transformasi Digital Layanan Jakarta Siaga 112. Baik, sudah terlihat semuanya? Baik. Sudah terlihat, Bapak. Ya, terima kasih. Latar belakang. Jakarta Siaga 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat berdasarkan Pergub DKI nomor 188 tahun 2017, di mana satu nomor ini merupakan nomor yang terintegrasi dengan layanan kegawat daruratan pada OPD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD serta instansi terkait lainnya. Karena nomor 112 ini bebas telepon atau bebas pulsa dan gratis, maka selain melayani panggilan darurat juga melayani panggilan non kedaruratan. Adapun rumusan masalah yang kami sampaikan yaitu yang pertama adalah bahwa belum optimalnya integrasi antara Jakarta Siaga 112 dengan berbagai OPD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD serta instansi terkait lainnya dalam penanganan kedaruratan. Yang kedua adalah banyaknya prank call atau telepon iseng yang masuk kepada layanan Jakarta Siaga 112. Masyarakat masih sedikit yang menggunakan layanan Jakarta 112 untuk melaporkan kejadian tentang kedaruratan. Kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, belum tersedianya layanan pelaporan kedaruratan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Adapun tujuan daripada kita angkat tentang layanan Jakarta Siaga 112, yaitu yang pertama, mengintegrasikan layanan Jakarta Siaga 112 dengan sistem layanan lainnya yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, mengoptimalkan operasi layanan Jakarta Siaga 112, walaupun banyak telepon prank call yang masuk. Yang ketiga,
peningkatan peran serta partisipasi masyarakat dalam menggunakan Jakarta Siaga 112 dan Jakarta Aman secara bijak. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana yang ada di layanan Jakarta Siaga 112 dan mempermudah akses layanan bagi kaum disabilitas. Adapun manfaat, yang pertama untuk instansi pemerintah. Pertama, meningkatkan kinerja OPD dalam pelayanan publik, peningkatan respon time dalam penanganan kedaruratan dan kebencanaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital layanan Jakarta Siaga 112. Bagi masyarakat, manfaat yang dirasakan adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap solusi kedaruratan dengan adanya kemudahan dan akses layanan Jakarta Siaga 112. Mengurangi dampak dari kejadian darurat yang ada di masyarakat karena respon time dalam penanganan lebih cepat oleh OPD terkait. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Jakarta Siaga 112 semakin meningkat. Alur kerja layanan Jakarta Siaga 112 saat ini. Yang pertama bahwa masyarakat menghubungi layanan kami di Jakarta 112, baik kejadian darurat, prank call, maupun non-kedaruratan. Namun karena line telepon dan agent yang terbatas, sering terjadi antrian telepon. Sehingga kemudian agent operator yang menerima panggilan masuk dan lain sebagainya akan meneruskan kepada OPD atau instansi terkait. Dan instansi terkait langsung menangani ke lokasi kejadian dan ini terpantau oleh web monitoring yang ada di Jakarta Siaga 112. Namun semua ini belum berjalan dengan optimal karena belum semua sistem OPD terintegrasi dengan layanan Jakarta Siaga 112. Setelah berada di lokasi kejadian, agen akan menghubungi OPD terkait yang ada di lokasi kejadian untuk memastikan bahwa kejadian tersebut sudah ditangani dan kemudian agen akan menginformasikan kembali ke masyarakat bahwa kejadian kedaruratan telah ditangani dan diselesaikan. Proses transformasi digital layanan Jakarta Siaga 112. Integrasi layanan Jakarta Siaga 112 itu dilakukan dengan mengintegrasikan melalui aplikasi web monitoring yang menghubungkan OPD instansi BUMN dan BUMD terkait tentang penanggulangan kedaruratan. Yang kedua, integrasi sistem aplikasi Sirukim yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Peta Jakarta 1, aplikasi Jaki, aplikasi Jakevo dan call center 1500164, dan aplikasi Disdukcapil. Tentunya integritas ini juga dilakukan dengan instansi atau OPD yang terintegrasi dengan layanan Jakarta Siaga 112. Penanggulangan terhadap panggilan iseng atau prank call yang masuk ke Jakarta Siaga 112 dilakukan dengan cara melakukan blokir terhadap nomor yang sering melakukan panggilan iseng 1 kali 24 jam, memberikan sanksi hukum atau administrasi kepada pelaku prank call. Sosialisasi. Untuk sosialisasi kita lakukan melalui perangkat wali kota, camat, dan lurah keluarganya. Dinas Perumahan melakukan sosialisasi ke para penghuni rusunawa dan iklan layanan masyarakat dan media sosial yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo. Peningkatan kualitas SDM. Peningkatan SDM dilakukan dengan menambah jumlah agen, pelatihan atau diklat terkait transformasi digital untuk agen, memperkaya pengetahuan agen dengan layanan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melatih agen untuk dapat berbahasa asing. Peningkatan sarana prasarana, mengoptimalkan kecepatan internet, memperbarui perangkat keras dan server, menambah jumlah line telepon, penyediaan line chatting dan video call, pengembangan teknologi IVR, agar panggilan non-kedaruratan dapat dijawab oleh IVR supaya tidak mengganggu respon terhadap panggilan darurat. Layanan Jakarta Siaga 112 yang mudah diakses oleh kaum disabilitas. Layanan ini diselenggarakan dengan layanan melalui video call dan live chat dengan agen Jakarta Siaga 112. Adapun alur kerja layanan Jakarta Siaga 112 apabila transformasi digital diimplementasikan. Yang pertama bahwa apabila masyarakat menghubungi nomor 112 akan ada dua kita bagi menjadi non kedaruratan dan kejadian kedaruratan. Apabila
non-kedaruratan akan dijawab oleh teknologi IVR, dan kemudian agent atau operator tentang kedaruratan, agent atau operator Jakarta Siaga 112 akan meneruskan melalui web monitoring yang terintegrasi dengan OPD terkait untuk segera langsung menuju lokasi kejadian, sehingga akan dapat akan penanganan terhadap kejadian kedaruratan dapat lebih cepat, sehingga agen juga dapat memastikan bahwa kejadian kedaruratan dapat ditangani oleh OPD atau instansi terkait yang berada di lokasi kejadian. Dan agen operator akan memberikan feedback kepada penelepon bahwa kejadian kedaruratan telah ditangani dengan baik. Peran tugas dan tanggung jawab stakeholder dalam transformasi digital layanan Jakarta Siaga 112. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan dan memulai sistem layanan panggilan darurat Jakarta Siaga 112, mengkoordinasikan laporan kejadian kepada OPD teknis terkait dalam penanganan kedaruratan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Dinas Sumber Daya Air terkait dengan kedaruratan banjir dan longsor. Kemudian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menerima laporan yang terkait kejadian kedaruratan kebakaran, banjir, pohon tumbang, satwa liar, dan penyelamatan manusia. Sosialisasi Jakarta melakukan sosialisasi layanan Jakarta Siaga 112 dan Jakarta Aman, memberikan servis EPI tracking mobil pemadam kebakaran agar dapat ditampilkan dalam web monitoring Jakarta Siaga 112. Dinas Perhubungan keterkaitannya dengan kemacetan atau menunjang kelancaran mobilitas kendaraan unit terkait berdasarkan laporan dari Siaga 112 yang dipandu oleh posko lintas Dinas Perhubungan menuju lokasi kejadian. Kerusakan alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam transportasi publik. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mempunyai peran yaitu terkait kedaruratan evakuasi mayat dan pohon tumbang, di mana evakuasi mayat melalui palang hitam dan pohon tumbang melalui posko pohon tumbang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, pengembangan sistem informasi rakyat atau Sirukim yang terintegrasi dengan layanan Jakarta Siaga 112, melakukan sosialisasi penggunaan Jakarta Siaga 112 kepada warga Rusunawa atau Rusunami. Pemberitahuan informasi dini, pendeteksian dini bencana atau bencana yang sudah terjadi, dan ada tombol emergency button di mobil apps Sirukim. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pertanahan menyediakan basis data berupa peta yang berisi fasilitas penunjang penanganan kedaruratan, menerima laporan kedaruratan tentang kerusakan konstruksi dan penanganan teknis di lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja keterkaitan dengan gangguan ketertiban umum dan bencana lainnya melakukan penanganan teknis terkait laporan masyarakat apabila terjadi konflik sosial, ketertiban umum dan bencana lainnya, dan menunjang pengamanan masyarakat di lokasi kejadian tentang kedaruratan dari bencana. Dinas Bina Marga untuk merespon laporan masyarakat mengenai penanganan jalan, jembatan, trotoar, kelengkapan jalan, flyover, underpass, JPO dan PJU, memberikan bantuan peralatan dan pembekalan dalam situasi kedaruratan yang hanya dapat diakses oleh Jakarta Siaga 112. Dinas Kominfotik memfasilitasi OPD dalam mengintegrasikan data melalui middleware yang dikelola oleh Diskominfotik, meningkatkan kualitas jaringan untuk mendukung server dan operasional Jakarta Siaga 112, memberikan kebutuhan server VM sesuai kebutuhan pengembangan Jakarta Siaga 112, pengamanan sistem aplikasi, membantu sosialisasi Jakarta Siaga 112 dan Jakarta Aman melalui kanal-kanal sosial media dan memfasilitasi integrasi Jakarta Siaga 112 dengan aplikasi Jaki. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan servis EPI call center 1564 tanya PTSP dalam hal konsultasi, permintaan informasi, penyuluhan, penyampaian keluhan dan pengaduan seputar urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non-perizinan, inovasi layanan, permintaan antar jemput izin bermotor atau AJIB yang hanya diakses oleh
layanan Jakarta Siaga 112. Disduk Capil melaksanakan integrasi kependudukan dengan sistem Jakarta Siaga 112 melalui middleware yang dikelola oleh Diskominfotik. Wali Kota dan Bupati melakukan sosialisasi penggunaan Jakarta Siaga 112 ke masyarakat, melakukan koordinasi kecamatan, kelurahan untuk penanganan kedaruratan oleh PPSU seperti untuk banjir, pohon tumbang, longsor, serta pembersihan pasca kejadian kerusakan konstruksi, angin puting beliung, dan kebakaran. Memastikan pengurus RT dan RW di wilayah yang mendownload aplikasi Jakarta Aman. Dinas Sosial menerima laporan terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan bantuan sosial korban bencana, melakukan penanganan teknis di lapangan untuk merespon terkait PMKS tersebut, memberikan bantuan logistik ataupun personil bagi korban bencana. Badan Kesbangpol memberi informasi terkini kejadian konflik, penyampaian pendapat di muka umum atau demo, narkoba, teroris, pengungsi, serta pengawasan terhadap orang asing di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup menunjang membantu penyaluran mobil toilet kepada lokasi pengungsian, membantu penyediaan air bersih di lokasi pengungsian, membantu penyediaan tandon air kebutuhan warga terdampak bencana kekeringan. Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan terkait dengan adanya satwa liar yang harus diamankan dan mengkarantina satwa liar tersebut. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk terkait dengan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan penanganan teknis, menyediakan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan membantu pemulihan psikologis bagi korban kekerasan. Dinas Kesehatan keterkaitan dengan laporan ke Jakarta Siaga 112 mengenai penyediaan ambulan gratis bagi masyarakat dan ambulan gawat darurat yang disediakan oleh Dinas Kesehatan. PD Pam Jaya terkait adanya gangguan pipa jaringan air yang dialami oleh masyarakat dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi penggunaan Jakarta Siaga 112 kepada guru, karyawan, dan siswa-siswi sekolah, membantu memberikan izin sekolah untuk dijadikan lokasi pengungsi sementara, dan Palang Merah Indonesia terkait adanya korban di lokasi kejadian bencana atau kecelakaan, membantu penanganan teknis di lapangan ketika ada kejadian bencana. SARS Jakarta terkait kedaruratan penyelamatan dan juga terkait kedaruratan kebakaran, banjir, pohon tumbang, satwa liar, dan penyelamatan manusia. Kepolisian di sini keterkaitannya dengan tindak kriminal, kecelakaan, konflik sosial, ataupun terorisme, juga menunjang kelancaran arus lalu lintas atau pengamanan pada laka lantas. PT PLN terkait keluhan masyarakat di wilayah apabila terjadi gangguan listrik atau adanya konsleting listrik, dan juga untuk memadamkan aliran listrik ketika ada kejadian kebakaran. Analisis fishbone. Di sini ada man, environment, machine, money, dan method. Di mana man adalah kerjasama antar OPD dan agen Jakarta Siaga 112, environment berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kedaruratan, machine di mana Jakarta Siaga 112 telah berjalan dengan baik selama 4 tahun, money ketersediaan dana APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan metodenya adalah pengembangan menuju era berbasis IT sehingga transformasi digital layanan Jakarta Siaga 112 dapat dilaksanakan dengan baik. Peraturan hukum, di mana peraturan hukum yang menaungi Jakarta Siaga 112 adalah Pergub nomor 188 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Kominfo nomor 10 tahun 2016. Bapak mohon izin. Baik. Bapak mohon izin waktunya 3 menit lagi, bisa dipersingkat untuk paparannya. Terima kasih. Baik. Struktur tim layanan masyarakat sebagai berikut. Kemudian rencana aksi kegiatan. Kami bagi menjadi 3 rencana aksi kegiatan, yaitu rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek tahun 2020, menengah 2021, dan jangka panjang 2022. Adapun
di mana kegiatannya mengenai integrasi layanan Jakarta Siaga 112 dengan milik Pemprov DKI Jakarta, yaitu koordinasi pertukaran integrasi EPI menjadi tanggung jawab Dinas Kominfotik, aplikasi Jakarta 1, GPS tracking mobil jenazah, Fast Respon Bina Marga, sistem informasi peralatan dan pembekalan berbasis GIS, call center 1500 164 tanya PTSP, sistem informasi dan komunikasi Kes Bangpol, aplikasi Jaki, di mana semuanya ini sudah di-plotting berdasarkan waktu baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Integrasi berikutnya itu respon cepat Dishub, aplikasi Siripkim, database kependudukan integrasi dengan Posko Operator 29, Fast Respon Dinas Sumber Daya Air, Sisaspra dengan Satuan Polisi Pamong Praja, API CCTV milik Dinas Perhubungan ke Network Operation Center NOC BPBD, OBU tracking mobil damkar, integrasi pemandu perjalanan darurat, dan ini sudah kita plotting juga untuk waktu jangka menengah, pendek, dan jangka panjang. Pengkajian pemblokiran telepon iseng, pengaturan sistem blokir dan melakukan split system, audiensi ke Kementerian Kominfo, penerbitan dasar hukum, penerapan sanksi, dan evaluasi pemberian sanksi. Di mana kegiatan-kegiatan yang kami sudah plotting sampai dengan ada kurang lebih 40 kegiatan yang akan kita laksanakan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, di mana yang terakhir adalah layanan untuk video call dan live chat untuk akses yang mudah diakses oleh kaum disabilitas, dan ini akan dilakukan pada jangka waktu tahun 2021 dan tahun 2022. Singkat saja untuk budaya kerja, bahwa budaya kerja kita sudah sesuai dengan Pergub nomor 54 tahun 2020 tentang berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, dan berkeadilan. Internalisasi budaya mendorong terwujudnya peran kepala organisasi kepala daerah sebagai agen pembaruan, menumbuh kembangkan sikap dan perilaku berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, berkeadilan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan oleh setiap pegawai di lingkungan maupun organisasi. Mengusulkan pelaksanaan peningkatan pemahaman mengenai transformasi digital kepada seluruh pejabat. Rencana aksi diimplementasikan transformasi digital menjadi salah satu indikator kinerja dari seluruh pegawai, seluruh perangkat yang tergabung dalam layanan Jakarta Siaga 112. Secara rutin dan berkala melakukan pemantauan, perkembangan, dan evaluasi untuk memperoleh umpan balik mengenai permasalahan, upaya, dan langkah yang perlu dilakukan dalam penanaman dan pembiasaan budaya kerja pada transformasi digital layanan Jakarta Siaga 112. Budaya penggunaan Jakarta Siaga 112 di masyarakat, yang pertama pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan, yang kedua membuka peluang bagi masyarakat pengguna layanan untuk memberikan masukan, menjalin kerjasama dalam dunia pendidikan. Kesimpulan, keberhasilan pengembangan Jakarta Siaga 112 tidak terlepas daripada komitmen bersama antar OPD. Sebagai saran, diharapkan layanan Jakarta Siaga 112 menjadi program unggulan pemerintah DKI dalam mengintegrasikan aplikasi dari OPD yang terkait secara optimal. Transformasi digital pelayanan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan 112, mengimplementasikan secara berkelanjutan dan menjadi model untuk pemerintah daerah lainnya, dan diharapkan OPD atau unit kerja terkait memberikan pelayanan optimal dengan implementasi transformasi digital sehingga masyarakat dapat merasa terbantu dengan adanya layanan darurat dari Jakarta Siaga 112. Demikian presentasi dari OPD layanan pelayanan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan para panelis memberikan tanggapan. Dimulai dari Bapak Marsudi. Silakan Pak Marsudi. Usul Pak Malik dulu deh, kasihan tadi kan saya udah. Baik. Pak Malik, apa sudah bergabung kembali? Sudah. Baik, silakan Pak Malik untuk memberikan tanggapan kepada kelompok kedua. Boleh. Bu moderator, nanti kalau saya mau share screen bisa? Oh, ini berarti stop share ya.
Bisakah? Silakan dicoba dulu untuk share screen. Ya, oke. Nah, sebentar. Oke, saya coba ya. Saya coba share Ya. share screen. Ini saya buat karena kelihatannya ada persoalan yang sama di semua laporan. Jadi saya ingin supaya agak jelas lah Ya, ininya. sudah terlihat Bapak? Sudah kelihatan. Paparannya? Oke. Ya, sudah terlihat. Oke. Sedikit sebelum. Oke, terima kasih Pak Insaf. Sama dengan pendidikan tadi yang saya belum sempat komentar banyak, jadi saya lebih mulai dari sini barangkali. Jadi salah satu persoalan yang saya lihat ini adalah bahwa end users itu justru belum dimasukkan ke dalam sistem, gitu Pak ya. Jadi seolah-olah yang terjadi itu DKI dengan segala macam inisiatifnya, sementara end user-nya di sebelah sana sebagai penerima begitu saja. Sementara sebetulnya salah satu kekuatan utama kalau kita mau buat digital transformation itu adalah kekuatan networking-nya. Digital technology itu akan sangat-sangat baik begitu ya, sangat-sangat baik dalam memungkinkan berbagai macam networking ya. Dan ini sebetulnya yang saya kira justru belum disentuh nih. Justru belum disentuh. Nah, ini kalau boleh saya gambarkan, ini end user network ini belum banyak disentuh. Bapak bicara banyak sekali mengenai bisnis, pertama platform sendiri tentunya ya, dan sampai batas tertentu bisnis customers networks-nya barangkali ya, yang mengantarai, kira-kira seringkali mengantarai antara si end users dengan DKI dalam hal ini dinas apapun atau nanti satuan layanan apapun gitu. Nah, oleh karena itu gambarnya sebetulnya masih gambar yang lama sebetulnya, walaupun Bapak kembangkan platform luar biasa banyak begitu, gambarnya masih tetap DKI di satu sisi melayani ya, melakukan produksi macam-macam jasa ya di dalam hal ini, dan komunikasinya juga begitu, lebih searah gitu. Ini adalah model yang lama sebetulnya, mass market model gitu. Sementara kalau kita bayangkan end user tadi itu sebagai bagian dari networks ya, maka gambarnya akan beda nih. Gambarnya akan begini ya. Di mana si customers itu ada di mana, dan banyak bisa ini ya, bisa poinnya ya, nodal poinnya itu bisa banyak begitu. Dan di sini kelihatan influencernya siapa dan sebagainya. Nah, kalau ini nanti yang tadi saat bicara mengenai pendidikan tadi yang saya belum sempat kembangkan, Pak Marsudi sudah singgung inovasinya di mana begitu, antara lain ya. Inovasinya di mana? Kalau kita pakai gambaran yang seperti ini, selain inovasi-inovasi di dalam di dalam digital platformnya sendiri, AI, dan kemudian di ujung sebetulnya innovation yang macam-macam, di pola hubungan itu juga akan banyak kemungkinan inovasi-inovasi hubungan antara si pemberi jasa dengan end users dalam hal ini. Kalau itu digambar, kalau itu dimasukkan. Hanya kalau itu dimasukkan, maka perilaku users itu ketahuan. Ya, atau menjadi perhatian paling tidak. Nah, perilaku user itu ini agak beda nih jadinya ya. Kalau yang dulu itu customer itu di dalam model yang pertama tadi itu, dan ini saya bayangkan model yang dikembangkan ini masih yang lama ya. Customer itu mass market aja ya. Padahal di dalam dunia digital hari ini, customer itu dynamic network ya. Customer itu juga komunikasi itu bukan sekedar broadcast to customer ya, tapi communications itu two ways ya.
Dan customer jangan lupa hari ini itu key influencers, mereka influencing, ya influencing macam-macam lah, ya macam-macam gitu, ya. Dan seterusnya ya ada sejumlah hal yang seperti itu. Nah kalau ini dimasukkan, maka platform yang Bapak kembangkan atau digital transformation yang Bapak kembangkan, Bapak-bapak dan ibu-ibu ya kembangkan, maka akan sensitif terhadap sebetulnya perilaku customer itu apa, ya perilaku end user itu seperti apa dan jawabnya seperti apa. Nah, secara umum saja end user hari ini, pengguna hari ini, pengguna layanan atau customer kalau dalam hal bisnis ya, itu pertama mereka concern dengan akses. Nah, dalam hal ini maka yang harus ada di dalam digital transformation DKI ini adalah gimana caranya setiap layanan itu bisa menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan be everywhere, ya, be everywhere and be always on, kira-kira seperti itu. Kemudian customer hari ini juga engage, ya, maunya tuh engage gitu. Karena itu ada tantangan nih di sini dalam mengembangkan digital transformation ini untuk menjadikan layanan-layanan itu menjadi source of konten yang dihargai gitu oleh customer. Demikian juga senangannya hari ini tuh customize, masing-masing ya itu customizing itu menjadi penting. Gimana caranya kita bisa customize, connect ya, itu juga salah satu ciri penting dari behavior ya baik consumer maupun penerima jasa-jasa hari ini. Mereka ingin connect gitu ya. Gimana caranya kemudian menjadi part of the communications ya antara si customer penerima layanan ya dalam hal ini masyarakat secara umum dengan pemberi layanan DKI dalam hal ini. Nah, kemudian yang di dalam presentasi dan dalam paper di dalam paparan selalu ditekankan karena ini barangkali juga ininya DKI ya. Salah satu yang ditekankan secara umum oleh DKI itu kolaborasi. Kolaborasi itu akan baru barangkali akan tercipta kalau kita mengerti behavior-nya end users kita gitu ya. Gimana caranya invite ya customer itu di dalam layanan itu ya dalam layanan yang kita sediakan. Itu komentar secara umum ya Pak Insaf ya. Komentar secara umum. Jadi pertanyaan saya di seputar itu sebetulnya bagaimana nanti caranya ini Bapak ya untuk melibatkan atau sebetulnya bukan cuma melibatkan tapi memasukkan menjadikan ya end user itu sebagai bagian dari sistem. Jadi jangan diperlakukan sebagai di luar sistem kan itu dia part of the system dan dia punya influence yang lumayan banyak terhadap yang nanti Bapak bisa lakukan. Dan saya kok percaya inovasi-inovasi di dalam berhubungan dengan itu baru akan kelihatan, baru akan mungkin dipikirkan kalau mereka dimasukkan dalam sistem. Jadi tidak sebagai market di luar sana ya, market di luar sana yang hanya menerima layanan kita. They can influence, mereka bisa sangat dan barangkali justru inovasi-inovasinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu nantinya, ya merupakan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu. Jadi pertanyaan dasar saya itu, Pak ya, pertanyaan dasar saya adalah bagaimana mengintegrasikan, memasukkan itu. Kalau platform segala macam, saya sering begini, saya selalu kalau dari sisi teknologi itu bukan hal yang gampang, tentunya barangkali kompleks dan sebagainya, tapi itu persoalan teknis, ya kan? Tadi Pak Marsudi di depan juga sudah mulai singgung. Ini adalah persoalan bagaimana cara berpikir kita nih ya, mindset kita, persoalan mindset kita untuk mencoba membangun sesuatu yang jauh lebih baik gitu loh. Transformasi ini kan kata transformasi ini kan istilahnya perubahan kualitatif ya yang menuju ke sesuatu yang lebih baik, yang jumping tadi loh. Kalau yang dituntut Pak Marsudi tadi, wahnya itu tadi, wow-nya tadi itu ya. Nah, saya kira kok dari sisi sistem ya, dari sisi sistem itu Pak persoalannya. Customer itu belum di dalam sistem. Mungkin saya berhenti di sini dulu Mbak Tika.
Baik, terima Bermanfaat. kasih Terima kasih. Pak Malik. Mungkin sebelum ditanggapi, mungkin kita ke panelis yang kedua terlebih dahulu. Jadi nanti iya. sekalian untuk menjawab dari quick win yang kelompok kedua. Silakan Pak Marsudi. Ketika Pak Malik sudah menyampaikan banyak hal ya. Ya, sudah menyampaikan banyak hal nih Pak. Mungkin bisa lebih singkat, padat, dan jelas Pak. Ya, Silakan Bapak. Yang sulit-sulit Pak Marsudi. Pak Malik lah yang pakar. Memberikan ini untuk Bapak Ibu peserta ya, yang namanya transformasi untuk contoh sederhana saja. Ya, ini bisa diakses oleh masyarakat. Kita kan kendaraan itu pakai kuda ya, pakai kereta kuda ya. Kalau di Jawa Timur namanya dokar ya, pakai kuda. Gitu. Kalau cara berpikir yang Bapak lakukan itu adalah kencang. Padahal transformasi itu bukan membuat kuda lebih cepat, tapi menggantikan delman tadi dengan mobil yang totally berbeda. Itulah namanya transformasi. Jadi perumpamanya bukan membuat delman yang larinya kencang, tapi delman dengan segala macamnya berbeda. Karena apa? Misalnya zaman dulu ketika delman itu ada petugas yang bersihin kotoran kuda, karena kan kuda kan suka pup di jalanan. Nah, dengan mobil tidak ada. Kita bisa melihat Rumput, bensin dan sebagainya. Itu namanya transformasi itu seperti itu. Nah, saya lihat dari yang pertama dan kedua ini masih berpikir adalah otomasi saja, menggunakan komputer untuk hal yang itu saja gitu loh. Jadi tidak ada wow-nya tadi gitu loh. Sebagai contoh begini, misalnya tadi disampaikan menambah jumlah line telepon. Nah, ini juga Pak Malik tadi sudah banyak bicara mengenai customer ya. Menambah jumlah line telepon. Nah, zaman sekarang tuh komunikasi orang nggak pakai telepon lagi. Kenapa nggak membuka channel lewat Twitter, lewat Instagram, lewat WhatsApp dan sebagainya? Bukan menambah jumlah telepon. Ke depan itu 2-3 tahun lagi telepon itu sudah nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Karena saya di Telkom ya. Di Telkom itu pendapatan kita dari telepon itu sudah tiap tahun turun 37%. Kenapa? Bapak Ibu sekarang itu nggak ada yang telepon pakai nomor GSM kan, semuanya teleponnya pakai nomor WA kan. Dan WA itu nggak perlu line banyak-banyak karena saluran digital itu unlimited. Ini contohnya ya. Jadi paradigma menambah jumlah line, memang masih ada sih masyarakat yang menggunakan telepon itu, tapi menurut saya makin lama makin berkurang. Jadi justru jangan menambah jumlah line telepon, tapi menambah channel. Itu yang mungkin kaitannya dengan sampaian Pak Malik tadi, mindset tadi. Yang kedua adalah menambah jumlah agent. Nah, ini lebih celaka lagi. Zaman sekarang, Pak Insaf tadi mengatakan berkali-kali dan juga yang dari pendidikan ngomong soal industri 4.0. Industri 4.0 itu mengurangi intervensi manusia semaksimal mungkin. Jadi jangan menambah jumlah agent. Kita bisa menggunakan namanya robotic process automation misalnya. Nanti Bapak Ibu search saja RPA, robotic process automation. Itu menggantikan manusia, makanya Pak Jokowi itu mengatakan kan eselon 3-4 itu nanti akan nggak ada semua. Kenapa? Ini bisa digantikan dengan RPA semua. Nah, agent itu nanti juga tidak relevan lagi. Misalnya itu namanya berpikir transformatif. Bukan menambah manusia, tapi kalau bisa itu manusianya nggak ada sama sekali. Semuanya dikerjakan oleh software, oleh komputer. Jadi kalau tadi misalnya mendeteksi ada yang telepon gelap atau telepon tidak valid, itu dengan sistem AI mudah kita deteksi. Kemudian bayangkan tadi kan ada dinas yang dihubungi banyak. Jadi misalnya begini, saya telepon ke 112. Saya telepon, Pak, di rumah saya kayaknya ada orang masuk, ini ada maling gitu. Oh, tunggu sebentar Pak ya. Saya connect dulu ini, disambungkan ke dinas, nggak tahu dinas apa itu ya. Dinas tertentu lah. Dinas saya sana, telepon bolak-balik juga nggak jawab-jawab, karena udah tengah malam. Kepala dinasnya udah tidur lagi. Karena telepon berulang-ulang, akhirnya dia bangun, dia telepon, oh iya nanti sebentar lagi saya telepon polsek terdekat ya. Malingnya keburu sudah kabur. Nah, itu mindset seperti itu, Bapak pakai komputer nggak ada gunanya. Kalau kita pakai AI, pakai IoT misalnya, dengan ada sensor-sensor yang dekat, misalnya kalau contohnya untuk keamanan tadi ya, di tiang listrik di depan rumah saya itu ada sensor IoT. Kalau ada bahaya di tempat saya pencet panic button, connect IoT di tempat saya, IoT sensor di tempat saya itu langsung membunyikan alarm dan sekaligus mengirim ke, jadi 112-nya itu bukan nomor telepon, tapi 112 itu aplikasi gitu ya, langsung connect ke yang terdekat misalnya, ke
yang nangani misalnya kalau urusan maling ya langsung ke kantor polisi, bukan ke pusatnya 112 tadi untuk nanti malingnya keburu kabur. Nah, ini namanya inovatif ya. Contoh inovatif lagi begini. Ini berkaitan dengan disampaikan Pak Malik tadi, kolaboratif tadi ya. Saya itu agak khawatir Bapak Ibu kan pakai petanya pakai Jakarta 1 ya. Nah, nanti ketika ada kebakaran, mau ngirim mobil kebakaran lewat mana? Bapak nggak bisa lihat tuh jalanan itu macet atau tidak, ada demo atau tidak. Kenapa nggak pakai Google Map aja? Itu namanya kolaborasi. Google sudah punya peta yang sangat akurat. Google sudah punya peta yang juga mengakomodasi kondisi lalu lintas. Bayangkan Bapak Ibu, Gojek, Grab itu nggak ada mereka bikin peta sendiri. Mereka pakai Google Maps saja, bekerja sama dengan Google sehingga mendapatkan informasi. Soal peta dasarnya pakai Jakarta 1 silahkan. Tapi saya tidak melihat adanya kolaborasi dengan Google misalnya untuk melihat kondisi macet atau tidak. Jadi ketika Bapak Ibu ngirim pemadam kebakaran, Bapak Ibu bisa nge-track itu pemadam kebakarannya sampai mana. Tapi ketika dia berhenti, Bapak kan nggak tahu itu macet atau ada demo atau apa, kan nggak tahu gitu. Nah, ini kolaboratif seperti itu yang saya lihat juga kurang. Dan yang lain-lain, banyak via-via lain yang bisa diajak kolaborasi ya. Itu salah satu contoh Google. Tapi juga yang lain-lain itu bisa. Ini yang makanya tadi perumpamannya saya lihat ini dari yang pertama dan kedua itu adalah dalam urusan delman tadi, membuat delman kudanya makin lari kenceng aja, bukan membuat mobil. Nah, itu namanya transformasi. Makanya transformasi selalu saya sampaikan di mana-mana itu berkaitan dengan cara berpikir kita. Bukan sekedar mengotomasikan apa yang ada. Tadi kan ada salah satu pembaikan Bapak Ibu lihat inovatif di situ apa? Inovatif itu selalu punya ide-ide yang terbuka pada ide-ide yang lain. Jadi kalau bisnis as usual cuma dikomputerisasikan, diintegrasikan itu namanya bukan inovasi. Ini karena itu pertanyaan saya adalah sama dengan Pak Malik, di mana letak inovasinya? Di mana Bapak Ibu gunakan teknologi seperti AI, Internet of Things, Big Data Analytic. Big Data Analytic itu bisa digunakan loh untuk kalau orang sering menelpon, berarti di sana ini. Kalau sekarang itu kan 112 itu hanya reaktif saja. Kalau ada pengaduan baru bertindak. Padahal kalau Bapak Ibu punya data dengan Big Data Analytic, Bapak Ibu bisa membuat preventif. Misalnya, biasanya kalau malam minggu di daerah sini suka ada copet. Maka sudah diantisipasi dulu gitu, disiapkan nanti kalau ada sesuatu laporan langsung bisa bereaksi. Kalau sekarang kan enggak, nunggu ada orang laporan baru Bapak bertindak. Nah, itu namanya reaktif. Sistem yang baik adalah preventif. Dengan Bapak Ibu punya data yang besar tadi, dengan data bisa melakukan preventif. Nah, itulah yang saya belum lihat adalah komponen-komponen inovasi disrupsi teknologi yang ada sekarang. Belum lagi saya ngomong soal robot, soal otomasi proses dan sebagainya seperti yang saya sampaikan. Baik. Mbak Tika, terima kasih. Baik, Pak Marsudi, terima kasih. Silakan dari kalau menanggapi tanggapan dari dua orang panelis, mungkin kita singkat saja ya untuk tanggapannya. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas masukan dari panelis. Yang pertama bahwa perlu dimasukkannya sebentar tadi. Perlu adanya dimasukkannya end user pada jaringan network kita. Perlu saya sampaikan bahwa dalam layanan Jakarta Siaga 112 ini juga sudah ya, kita buka di share screen yang akan kita buka. Oh, maaf. Ini mana ya? Izin Pak Ketua. Ya, baik, siap. Ya, silakan Pak Sabdo, barangkali ingin menyampaikan terlebih dahulu. Baik, silakan Pak Sabdo. Terima kasih Pak Insaf selaku Ketua Kelompok Kapasitas Building pada siang hari ini di hari terakhir. Dan kita semua tetap kompak, tetap sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mohon izin, terima kasih banyak
terhadap para panelis yang mulai paparan kami, kelompok kertas kerja kami. Terima kasih banyak atas masukannya. Yang jelas tugas panelis, tugas kami jelas berbeda. Panelis memberikan masukan, saran, pandangan, pendapat, itu luar biasa dan kami sangat hargai. Terima kasih Pak Marsudi, terima kasih Pak Abdul Malik. Semuanya menjadi sebuah masukan yang menjadikan transformasi digital untuk Siaga 112 ini menjadi lebih kaya, lebih berfungsi. Betul sekali yang Bapak katakan, jadi kelihatan di paparan kita bahwa memang baru satu sisi, Pak. Jadi bagaimana melibatkan masyarakat, ini sangat penting. Sehingga ada komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi dynamic network ini sangat penting dan kita akui itu. Tapi dengan seiring jalannya penyesuaian dalam era digital ini, 112 sebenarnya sudah mempunyai kanal-kanal yang melalui medsos sesuai dengan arahan Bapak tadi, Twitter, kemudian channel-channel lain, dan kanal-kanal melalui Instagram, itu sudah ada semua, Pak. Dan ini memang bentuk komunikasi kepada masyarakat, sehingga feedback-nya itu ada dari masyarakat kepada kita. Karena pada prinsipnya, di dalam kolaborasi ini, dari berbagai tadinya cuma satu SKPD, kemudian menjadi beberapa SKPD dalam rangka, satu, meningkatkan pelayanan ini, kemudian yang kedua, untuk menerima komplain dari masyarakat, sudah pasti membuat masyarakat itu puas untuk mengurangi protes, termasuk prank call tadi, itu bagian yang menjadi bahan yang mungkin di dalam paparan ini belum masuk. Tetapi pemikiran teman-teman dalam hal ini sudah ada, Pak. Mungkin secara narasi belum dimasukkan oleh Pak Ketua. Kemudian hal yang lain tentu, ini menjadikan indeks kepuasan masyarakat. Sejauh mana? Karena pada intinya kalau kita melayani orang pasti puas, tidak puas. Dua hal itu menjadi sebuah indikator, menjadi masukan kita di dalam kita membuat sebuah Jakarta Siaga 112 lebih capable di era yang akan datang. Kemudian Bapak mengatakan juga inovasinya di mana? Inovasinya sementara ini baru berkolaborasi antara SKPD, Bapak. Jadi ke depan mungkin lebih ada komunikasi traffic communication antara masyarakat dengan pemerintah, menjadikan Jakarta Siaga 112 untuk mendapatkan trust dari masyarakat, itu yang paling penting. Kemudian tidak lebih penting lagi bahwa namanya transformasi digital, tentu mindset ini kita mulai dari lingkungan SKPD, kemudian antar SKPD, kemudian antara pemerintah daerah dengan masyarakat, kemudian dari masyarakat dengan pemerintah daerah, itu sangat penting. Sehingga platform yang dibuat oleh teman-teman di sini adalah dengan konsep setuju sekali, lebih cepat, lebih mudah, dan masyarakat puas, terlayani dengan baik. Nah, oleh karena itu, mungkin narasi ini perlu juga dimasukkan sehingga betul-betul ke depan itu mindset tentang transformasi digital ini masuk dalam Jakarta Siaga 112 yang berkolaborasi. Bagaimana hashtag kita Jakarta Kota Kolaborasi. Nah, ini menjadi catatan kita sehingga semuanya terlibat apapun, karena dalam hal ini apalagi dalam kebencanaan pada prinsipnya bahwa bencana itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi tanggung jawab pentahelik. Jadi antara pemerintah, dunia usaha, kemudian masyarakat, kemudian media, dan relawan ini bagian yang tidak terpisahkan dari kolaborasi pentahelik. Dengan SKPD yang terkait, ada 14 SKPD di dalam kelompok pelayanan ini, menjadikan insya Allah masukan Bapak, masukan para panelis, menjadi kaya kita, sehingga menjadi sebuah terobosan baru, sehingga betul-betul dengan catatan komitmen yang kuat dari para pemimpin SKPD untuk memberikan pelayanan yang terbaik Jakarta Siaga 112. Demikian Pak Panelis, Pak Abdul Malik, terima kasih semuanya, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Sabdo. Barangkali dari rekan-rekan OPD Pelayanan Masyarakat akan menambahkan, silakan. Baik, Bapak Ibu, mohon izin waktunya untuk menanggapi 2 menit lagi. Silahkan dari kelompok 2. Ada lagi tambahan? Saya terima kasih kepada Pak Sabdo yang sudah menjelaskan secara rinci tadi tentang tanggapan dari para panelis, dan kita bisa dilihat di layar bahwa aplikasi Jakarta Siaga 112 juga ada aplikasi web monitoring yang bisa dilihat oleh seluruh SKPD yang sudah terintegrasi nantinya dengan layanan Jakarta Siaga 112, dan aplikasi ini juga akan kita aplikasikan pada aplikasi mobile apps. Jadi bisa di-download oleh seluruh masyarakat sehingga layanan kedaruratan ini tidak hanya dapat dilihat oleh OPD yang terlibat, namun juga oleh masyarakat yang mendownload mobile apps untuk web monitoring gitu. Dan kemudian juga seperti tadi misalnya ada kemacetan dan lain sebagainya, kita juga sudah terhubung dengan aplikasi Emergency Map Routes, di mana di sini juga sudah masuk kepada aplikasi GPS monitoring, sehingga tentang kedaruratan misalnya di sana kendaraan sedang crowded dan lain sebagainya, ini sudah langsung bisa dilihat di aplikasi web monitoring, dan ini bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan tentunya yang menangani tentang kemacetan. Di sini indeks kepuasan masyarakat juga bisa terlihat dari aplikasi Avaya yang ada di sini. Misalnya ada telepon masuk, prank call, maupun telepon yang tidak bisa dilayani. Di sini sudah bisa dilihat dari aplikasi yang kita buat di aplikasi Avaya CMS. Izin Pak Insap. Ya, Pak Insap, siap. itu screen share-nya coba dicek lagi. Oh, screen share-nya. Oh, nggak kelihatan ya. Yang di screen itu Explorer itu, belum aplikasi. Oh, bukan aplikasi. Yang mana? Di sini. Sudah ya Pak? Kelihatan ya Pak? Ya, sudah terlihat Pak. Kelihatan. Oh iya. Jadi di sini ada aplikasi GPS monitoring. Ini bisa dilihat apakah lalu lintas sedang crowded ataupun tidak. Ini bisa dilihat di aplikasi web monitoring kita, dan aplikasi web monitoring ini ke depan setelah adanya layanan transformasi digital akan dirubah menjadi mobile apps, di mana orang yang mendownload ini bisa melihat semua tentang aktivitas yang dilakukan oleh Jakarta Siaga 112 dan kedaruratan yang detail oleh OPD atau instansi terkait nantinya. Jadi sudah ada di sini ada aplikasi untuk agent desktop, ini harus kemana di stage apabila ada kejadian kedaruratan, ke OPD mana yang harus kita libatkan. Kemudian dari web monitoring kita di sini bisa kelihatan bahwa semua OPD yang terlibat, misalnya ada kejadian kedaruratan, bisa melihat apakah ini sudah diatasi atau belum. Dan juga si penelpon juga titik koordinatnya bisa kita tahu ada di mana mereka menelpon gitu. Dan alamatnya mereka bisa tertera di aplikasi web monitoring ini, sehingga OPD yang akan menuju lokasi kejadian bisa langsung secara cepat datang ke lokasi kejadian. Jadi ini sudah ada web monitoring kita, hanya memang ini perlu adanya peningkatan dan pengembangan sehingga respon time kita lebih cepat dan lebih baik. Demikian, mungkin masih ada. Baik. Oh, siap, silakan. Mungkin ada tambahan. Ya, silakan. Tambahkan tadi mungkin barangkali ketika Pak Ketua memaparkan paparan kita, karena terbatasan waktu agak tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Abdul Malik, customer di dalam inovasi yang kita lakukan. Di budaya kerja ini kita tidak hanya
mengacu kepada aparat tapi juga kepada masyarakat. Salah satu yang kita tekankan adalah bahwa kita akan membuka kesempatan kepada pengguna layanan dalam masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan layanan yang kita berikan, terutama untuk yang layanan Jakarta Siaga 112 ini. Sehingga pada akhirnya nanti ketika masukan dari masyarakat ini kita olah, pada akhirnya layanannya akan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Upaya kedua yang kita untuk memasukkan customer sebagai bagian dari sistem kita adalah kita bekerja sama dengan dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan yang pendidikan tinggi, sehingga pada akhirnya nanti akan muncul agen-agen perubahan di dalam masyarakat yang juga akan membawa layanan Siaga 112 ini akan lebih baik. Saya rasa demikian tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin nanti lebih lengkapnya nanti para panelis mungkin akan juga memberikan catatan tertulis ya, karena laporan juga sudah diberikan kepada para panelis.